Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Priyanti Kusma dengan NIM 21024014035 dari kelas A2 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari komponen-komponen motherboard beserta apa yang terjadi kalau komponen dari motherboard tersebut bermasalah. Tugas ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah troubleshooting. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah memegang sebuah motherboard. Adapun komponen-komponennya yaitu satu soket prosesor. Soket prosesor adalah tempat dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Soket berbentuk persegi 4 dengan banyak lubang kecil sebagai tempat menancap kaki-kaki atau pin prosesor yang tersusun membentuk matriks 2 dimensi. Susunan letak dan jarak antara lubang soket harus sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki-kaki prosesor untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Seperti ini. Adapun fungsinya yaitu sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Ini adalah prosesornya. Fungsi lainnya meliputi memproses perhitungan aritmatika logal unit atau ALU, kontrol unit, dan pemrosesan sistem. Adapun yang terjadi kalau soket ini rusak yaitu koneksi yang tidak stabil. Koneksi antara soket prosesor dan motherboard tidak stabil yang dapat menyebabkan prosesor tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Yang kedua, kompatibilitas yang tidak sesuai. Pemasangan prosesor yang tidak sesuai dengan soket prosesor dapat menyebabkan masalah kinerja, seperti kecepatan prosesor yang tidak optimal atau bahkan tidak berfungsi. Selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor atau disebut juga CPU, yaitu singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program yang berjalan serta melakukan operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya yaitu satu, sebagai eksekusi instruksi. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan di komputer. Instruksi-instruksi ini mencakup operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pengurangan, operasi logika seperti AND atau OR, operasi perbandingan dan operasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program dengan benar. Yang kedua, sebagai pengolahan data. Prosesor melakukan pengolahan data dengan melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data lainnya. Ini termasuk mengambil data dari memori, melakukan operasi yang diperlukan, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori atau perangkat penyimpanan. Yang ketiga, koordinasi perangkat. Prosesor mengelola dan mengkoordinasikan interaksi antara berbagai komponen perangkat keras atau hardware di dalam komputer, seperti memori, perangkat input-output, kartu grafis, kartu suara, dan lain-lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua perangkat bekerja sama-sama dengan efisien. Selanjutnya, adapun yang terjadi kalau prosesor bermasalah yaitu jika prosesor mengalami masalah-masalah atau mengalami kerusakan, dapat mempengaruhi kinerja dan kestabilan keseluruhan komputer atau perangkat elektronik di mana prosesor tersebut terpasang. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi jika prosesor mengalami masalah. 1. Kinerja menurun. Prosesor yang bermasalah atau rusak dapat mengakibatkan kinerja komputer menjadi lambat dan tidak responsif. Ini karena prosesor tidak mengeksekusi instruksi dengan efisien seperti biasanya, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, instabilitas sistem. Prosesor yang mengalami masalah dapat menyebabkan sistem komputer mengalami crash atau restart yang tidak terduga. Hal ini bisa terjadi karena prosesor gagal mengeksekusi instruksi dengan benar atau tidak dapat mengatur aliran data dan operasi dengan tepat. Yang ketiga, error atau BSOD. Jika terjadi masalah serius pada prosesor, sistem operasi bisa mengalami blue screen of death atau BSOD atau error sistem lainnya.
Ini dapat terjadi karena kesalahan dalam pengolahan data atau eksekusi instruksi yang tidak benar oleh prosesor. Yang keempat, overheating. Prosesor yang bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik mungkin menghasilkan panas yang berlebihan, bahkan dalam kondisi penggunaan normal. Overheating dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada komponen-komponen di sekitarnya, atau bahkan kerusakan fisik pada prosesornya. Selanjutnya yaitu slot RAM. Ini adalah slot RAM. Slot RAM adalah tempat di mana kita dapat memasang modul memori atau RAM ke dalam perangkat seperti komputer atau laptop. Seperti ini. Adapun yang terjadi kalau slot RAM ini rusak yaitu 1. RAM tidak terdeteksi. Slot RAM tidak dapat mendeteksi RAM yang dipasang sehingga komputer tidak dapat menggunakan RAM yang tersedia. 2. RAM tidak dapat dipindah-pindahkan. Jika RAM tidak dapat dipindah-pindahkan ke slot lain, maka kemungkinan besar masalah terjadi pada slot RAM ini. Yang ketiga, bunyi bip panjang. Komputer dapat mengeluarkan bunyi bip panjang yang berulang, menandakan bahwa terjadi masalah pada RAM atau slot RAM. Selanjutnya yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh sistem operasi dan program-program yang berjalan. Adapun fungsi RAM yaitu 1. Sebagai tempat penyimpanan sementara. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh CPU saat komputer atau perangkat elektronik sedang beroperasi. Ini termasuk program yang sedang dijalankan, data yang diproses, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya, sebagai akses yang cepat. RAM dirancang untuk memberikan akses cepat terhadap data dan instruksi karena memiliki waktu akses yang jauh lebih singkat dibandingkan media penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD. Hal ini memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengambil dan memproses data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi atau tugas komputasi lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem. RAM yang lebih besar atau lebih cepat dapat meningkatkan kinerja keseluruhan sistem komputer. Dengan memiliki lebih banyak RAM, sistem dapat menangani lebih banyak aplikasi atau tugas kompleks secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja akibat kekurangan memori. Yang keempat, digunakan oleh sistem operasi. Sistem operasi menggunakan RAM untuk menyimpan informasi penting seperti kernel sistem informasi, proses yang sedang berjalan, dan cache yang membantu mempercepat akses data yang sering digunakan. Adapun yang terjadi pada saat RAM bermasalah yaitu 1. Kinerja menurun atau lambat. Salah satu gejala utama RAM sedang bermasalah adalah kinerja komputer yang menurun atau lambat. Hal ini terjadi karena RAM yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, tidak dapat menyimpan dan mengakses data dengan efisien seperti seharusnya. Sebagai hasilnya, aplikasi dan tugas yang berjalan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproses. Yang kedua, crash atau restart yang tak terduga. RAM yang mengalami masalah bisa menyebabkan crash atau restart yang tak terduga. Hal ini terjadi ketika sistem operasi atau aplikasi mengalami kesulitan dalam mengakses atau menyimpan data yang dibutuhkan oleh RAM yang rusak. Sebagai akibatnya, komputer mungkin mengalami crash dan memulai kembali secara otomatis dan memulihkan diri. Yang ketiga yaitu BSOD atau Blue Screen of Death. Salah satu gejala yang sering terkait dengan masalah RAM adalah Blue Screen of Death atau BSOD. BSOD muncul ketika sistem operasi Windows mengalami kesalahan fatal yang mungkin disebabkan oleh masalah perangkat keras seperti RAM yang bermasalah, RAM yang bermasalah. Layar biru ini menampilkan pesan kesalahan dan seringkali memerlukan restart komputer untuk memulihkan. Selanjutnya yaitu power connector. Power connector adalah komponen yang berfungsi sebagai sumber daya listrik utama untuk motherboard. Adapun yang terjadi kalau power connector ini rusak yaitu 1. Komputer sulit dihidupkan.
Power connector rusak dapat menyebabkan komputer sulit dihidupkan atau tidak dapat dihidupkan sama sekali. Hal ini karena power connector tidak dapat memberikan daya listrik yang diperlukan oleh motherboard dan komponen lainnya. Yang kedua, lampu hijau tidak menyala. Jika power connector rusak, lampu hijau pada motherboard tidak akan menyala, yang menunjukkan bahwa power supply unit atau PSU tidak dapat memberikan daya listrik yang diperlukan oleh motherboard. Yang ketiga, kerusakan pada komponen. Power connector rusak dapat menyebabkan kerusakan pada komponen lainnya seperti CPU, RAM, atau hard disk drive. Hal ini karena komponen tersebut tidak dapat menerima daya listrik yang diperlukan untuk berfungsi normal. Selanjutnya yaitu konektor SATA. Ini adalah konektor SATA. Konektor SATA pada motherboard adalah standar industri yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD ke motherboard komputer. Konektor SATA memungkinkan data untuk ditransfer secara serial atau per bit dan perangkat penyimpanan ke sistem, memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti ID. Fungsi dari konektor SATA ini adalah 1. Menghubungkan penyimpanan perangkat. Konektor SATA untuk menghubungkan HDD, SSD, dan perangkat penyimpanan lain ke motherboard, memungkinkan data untuk ditransfer secara efektif. Yang kedua, hot swapping. Konektor SATA memungkinkan pengguna untuk mengganti perangkat penyimpanan tanpa mematikan komputer, memudahkan penggunaan dan penggantian perangkat. Yang ketiga, kompatibilitas. Konektor SATA sangat kompatibel dengan berbagai perangkat penyimpanan, memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai jenis perangkat tanpa perlu mengubah motherboard. Adapun yang terjadi kalau konektor SATA ini rusak yaitu 1. Ketergangguan sistem. Kerusakan konektor SATA dapat menyebabkan sistem operasi tidak dapat mengakses hard disk yang terhubung ke slot tersebut. Hal ini dapat menyebabkan masalah booting, tidak dapat membuka aplikasi atau tidak dapat mengakses file. Yang kedua, perlu perbaikan. Untuk memperbaiki konektor SATA yang rusak, kita perlu mungkin mengganti slot tersebut dengan yang baru atau melakukan perbaikan yang lebih spesifik tergantung pada jenis kerusakan yang terjadi. Perbaikan ini dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu slot PCI. Ini adalah slot PCI. Slot PCI pada motherboard adalah slot pada motherboard komputer yang digunakan untuk memasang perangkat peripheral tambahan seperti VGA card, kartu LAN, kartu suara, kartu USB, kartu SATA, dan lain-lainnya. Fungsi dari slot PCI yaitu 1. Menambahkan peripheral. Slot PCI digunakan untuk menambahkan peripheral tambahan ke motherboard seperti VGA card, LAN card, dan lain-lainnya. 2. Sebagai bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat lainnya dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang baik. Adapun yang terjadi kalau slot PCI ini bermasalah yaitu 1. Kerusakan pada slot PCI atau kesalahan yang tidak dapat diatasi. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kotoran atau kerusakan pada slot PCI yang dapat menghambat fungsi perangkat keras yang terpasang di dalamnya. Yang kedua, kerusakan pada unit input dan output. Masalah pada unit input-output dapat menyebabkan perangkat keras tidak berfungsi dengan baik, seperti informasi yang tidak muncul di layar. Hal ini dapat disebabkan oleh kerusakan pada slot PCI atau perangkat keras lainnya yang terpasang di dalamnya. Selanjutnya yaitu baterai CMOS. Ini adalah baterai CMOS. Baterai CMOS adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan daya listrik ke chip CMOS pada motherboard komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan informasi seperti pengaturan BIOS, waktu, tanggal, dan konfigurasi perangkat keras, serta memberikan daya listrik ke IC RTC yang menghitung waktu pada motherboard. Fungsi baterai CMOS. 1. Pengaturan BIOS. Baterai CMOS menyimpan hasil pemeriksaan data komputer, sehingga pengaturan BIOS tetap tersimpan meski komputer dimatikan.
2. Mengatur waktu dan tanggal. Baterai CMOS mengatur waktu dan tanggal yang disimpan dalam komputer, sehingga jam komputer tetap berfungsi walau komputer dimatikan. Yang ketiga, menyimpan data sementara. Baterai CMOS dapat menyimpan data sementara jika komputer tiba-tiba mati, sehingga data-data tidak hilang ketika komputer bisa dihidupkan kembali. Adapun yang terjadi kalau baterai CMOS ini bermasalah yaitu 1. Tidak bisa di-booting Windows. Sistem BIOS tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga laptop tidak dapat melakukan booting atau mengaktifkan sistem operasi Windows. Yang kedua, RAM tidak terbaca. BIOS tidak dapat membaca jumlah total RAM yang terpasang, sehingga laptop tidak dapat menggunakan RAM secara efektif. Yang ketiga, tidak dapat mengakses internet. Masalah pada baterai CMOS dapat menyebabkan laptop tidak dapat mengakses internet atau jaringan lainnya. Selanjutnya, chip BIOS adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Fungsi chip BIOS adalah 1. Menginisialasi dan menguji komponen perangkat keras. Yang kedua, memuat bootloader atau sistem operasi. Yang ketiga, menyediakan lapisan abstrak untuk perangkat input atau output. Adapun yang terjadi pada layar komputer atau laptop kalau chip BIOS ini bermasalah yaitu 1. Layar menjadi hitam. Yang kedua, kerusakan komponen IC. Yang ketiga, kerusakan BIOS. Selanjutnya yaitu komponen front USB. Komponen front USB adalah bagian dari front panel motherboard yang berfungsi untuk menghasilkan port USB pada casing PC ke motherboard. Port USB ini memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat USB seperti flash disk, keyboard, dan mouse ke komputer. Konektor front USB biasanya terdapat pada casing PC dan berfungsi sebagai penghubung antara port USB yang terdapat di casing dengan motherboard, memungkinkan pengguna untuk mengakses fungsi-fungsi USB seperti transfer data, menghubungkan perangkat input, dan lain-lainnya. Adapun yang terjadi kalau konektor front USB ini bermasalah yaitu 1. USB tidak terbaca. Yang kedua, komponen PCB konektor. Yang kedua, kerusakan pada komponen PCB konektor. Yang ketiga, port USB-C terlalu panas atau kotor. Selanjutnya yaitu heatsink. Heatsink pada motherboard adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat pengendali panas pasif yang membantu mengurangi suhu komponen-komponen elektronik yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Heatsink terdiri dari logam dan kipas, di mana logam digunakan karena memiliki konduktivitas thermal yang tinggi untuk mengalirkan panas dari komponen ke logam, dan kipas digunakan untuk mengeluarkan panas dari logam ke udara melalui prinsip konveksi udara. Adapun yang terjadi kalau heatsink ini bermasalah yaitu 1. Kinerja laptop atau komputer menurun. Yang kedua, overheating. Yang ketiga, kerusakan pada komponen komputer atau laptop. Yang ke-12, PS2. PS2 adalah motherboard yang berujung kepada port fisik yang terdapat pada motherboard komputer untuk menghubungkan keyboard dan mouse menggunakan antarmuka. Selanjutnya yaitu fungsinya yaitu untuk kelebihan dan penggunaan dari port PS2 untuk keyboard dan mouse antara lain adalah kestabilan konektivitas dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai jenis perangkat input tersebut. Adapun yang terjadi kalau terjadi masalah pada port PS2 yaitu 1. Kerusakan fisik, 2. Kerusakan fungsi. Selanjutnya yaitu VGA port. VGA port adalah salah satu jenis port video yang digunakan untuk menghubungkan perangkat video seperti komputer atau laptop ke monitor atau proyektor. Singkatan VGA sendiri berasal dari Video Graphic Array. Selanjutnya yaitu serial port. Serial port pada motherboard adalah jenis port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, atau keyboard. Port ini dikenal sebagai port seri karena cara kerjanya yang berbeda dengan port lainnya. Selanjutnya yaitu HDMI port.
Port HDMI adalah antarmuka digital yang digunakan mentransfer audio atau video berkualitas tinggi dari perangkat seperti komputer, laptop, DVD player, konsol game, atau set-top box ke monitor, televisi, atau proyektor. Selanjutnya yaitu USB 2.0 adalah USB yang mendukung kecepatan transfer data maksimal 200 MB per detik dibandingkan dengan USB 1.1 yang memiliki kecepatan maksimum 12 Mbps. Selanjutnya yaitu USB 3.1 dan konektor LAN. USB 3.1 adalah USB yang mendukung transfer data dengan kecepatan hingga 5 GB per second. Dan konektor LAN adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat yang terhubung dalam satu lokasi fisik, seperti sebuah bangunan, kantor, atau rumah, dan biasanya terbatas dalam jarak sekitar 1 km dan menggunakan teknologi Ethernet dan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Selanjutnya yaitu audio jack. Audio jack adalah sebuah soket yang digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti headphone, earbud, atau speaker ke perangkat lain seperti komputer, ponsel, atau perangkat audio lainnya. Audio jack biasanya memiliki 3 atau 6 pin yang digunakan untuk mengirim sinyal dari perangkat audio ke perangkat lainnya. Adapun fungsinya yaitu untuk yang biru sebagai input audio. Sedangkan untuk yang hijau sebagai output audio untuk mengeluarkan suara musik dari headset yang dimasukkan ke dalam audio jack hijau. Sedangkan untuk yang audio jack pink yaitu digunakan untuk mikrofon eksternal seperti contohnya seperti podcast atau ketika kita ingin karaoke. Sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.